Pertabi bisa. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang ini kita semua diperkenankan untuk bisa berhadir dalam diskusi yang dari pagi sangat menarik. Saya agak panjangkan mukadimahnya sedikit supaya habis waktunya ya. Sambil mikir gitu. Nggak ada perintah untuk bikin slide, tapi ternyata Pak Karis bikin slide. Jadi alhamdulillah juga kebaca sama kita gitu ya. Pertanyaan tadi itu terkait dengan situasi ini bagi Buma gitu ya. Bagi Buma ada salah satu yang saya baca. Pertama, konsumsi energi dunia gitu ya. Dari 100% itu sampai tahun 2030 fosil dan oil itu antara 80 sampai 70%. Saat ini masih 80%. Sisanya itu adalah renewable sama electricity. Sorry, ada apa ini? Terus kemudian 2030 ke 2050 itu mulai menurun sampai ke level paling buruknya 20% atau di 60%. Jadi fuel, oil, fosil gitu ya, turun ke 20% sampai 60% termasuk di dalamnya batu bara. Kemudian akan digantikan oleh renewable dan electricity. Tapi tidak usah khawatir Pak, itu 2050. Sampai 2030 masih berkisar di angka 80 kalaupun turunnya ke 75%. Jadi kesimpulan dari grafik, bayangkan aja grafiknya Pak ya, bayangkan aja grafiknya, kalau enggak boleh lihat internet nanti masing-masing. Jadi masih aman sampai 2030. Kemudian amannya lagi yang kedua adalah Indonesia primary energinya itu coal 38%, oil 30%, gas 20%, sisanya electricity dan renewable tadi. Jadi masih panjang untuk coal ini tidak akan dipakai. Sementara sampai 2030 aja dulu ya, 2050 kelamaan. Entah ya kita masih bekerja di sini tanda gitu ya. Jadi itu. Namun situasinya memang volatile gitu ya. VUCA tadi ya Pak Roman ya. Challenge-nya bagi Buma apa? Ada 9 Pak, ada 9. Jadi boleh disiapkan kertas sama pulpen. Mana tahu jadi pertanyaan kuis ada hadiahnya loh nanti gitu ya. Mana tahu ya. Jangan sampai nanti satu pertanyaan tadi siapa nama MC, bingung tidak ada yang jawab satupun. Hanya orang yang memang khusus kusuk dan fokus terhadap wanita saja yang pandai menjawab itu. Yang lainnya nggak dapat. Biar nggak ngantuk Pak, biar nggak ngantuk. 9 challenge-nya. Yang pertama itu adalah tentu coal price. Saya tidak jelaskan, saya cuma menyebutkan saja. Coal price. Naik turun itu challenge. Yang kedua customer behavior. Perilaku customer kita ini beragam. Saya tidak mempointing juga, ada customer kami juga, ada brokol tadi Pak ya, bukan Bapak aja gitu Pak ya. Brokol juga punya customer. Semua kita punya customer, behaviornya harus di-manage sedemikian rupa. Poin ketiga itu adalah COVID. COVID masih ada. Di Berau kasusnya mulai meningkat agak banyak. Betul ya Pak, siapa tadi Pak dari brokol Pak, mohon maaf Pak. Ya lagi naik sekarang, mungkin mudah-mudahan sih tidak akan sampai ada gugus tugas dan segala macam membuat operasional kita terganggu lagi gitu ya. COVID masih ada. Kemudian berikutnya bunga bank interest. Berikutnya lagi supplier, vendor, price increase juga. Tadi sudah disebutnya. Ini challenge gitu. Sudah begitu, poin yang keberapa tadi Pak? 5 ya, berarti alhamdulillah masih memperhatikan. Yang ke-6 berarti atau yang ke-5? 6. Supplier VAT-nya naik, shortage pula lagi. Ya kan? Ini kelakuannya bapak-bapak semua yang ada di sini, banyak. Harganya sudah mau naik, giliran diminta pun tidak ada.
Stoknya Jerman, Amerika lah, Singapura, lagi dibikin Pak, kemarin COVID, kerja banyak, too many reason gitu ya. Itu, shortage. Kemudian challenge berikutnya itu community challenge juga, bagaimana kita harus handling union, ya, community union jadikan satu aja supaya sudah pas 8 ya. Udah berapa Pak? 8. Yang terakhir itu Pak, competitor hiring. Ya, jangan nunduk-nunduk Pak. Kompetitor hiring, jangan nunduk-nunduk. Nyatat ya, nyatat. Oh, nunduk. Ya saling-saling hijack gitu ya. Ini challenge. Jadi kita harus handling situasi ini dengan lebih baik gitu. Nah, dari challenge ini kita tentu harus buat antisipasi. Kemudian berdasarkan mitigasi, kita berdasarkan situasi ekonomi global dan segala macam tadi, bagi Buma ada 4 hal yang penting. Berapa ini Pak? 4. 5. Kata Cak Lontong, tutup 1, kan jadi 4. 5. 4. Sebenarnya 4. Tapi yang kelima nanti saya sampaikan. Sebenarnya 4. Yang pertama, situasi saat ini cool lagi bagus. Jadi produksi harus bagus, operasional harus lebih excellent, supaya bisa mengenerate cash lebih baik. Ini opportunity. Karena ke depan tadi belum tentu. Saat ini adanya ya Pak ya. Ambillah kesempatan sebaik-baiknya. Dan kami sebagai kontraktor juga didesak sama customer ini. Mana pitih katanya. Mana volume gitu. Jadi generate cash. Yang kedua, karena ada 2030 ke bawah nanti demand coal akan berkurang, tentu harga potensialnya turun gitu ya. Even itu iya atau tidak, kita harus yang kedua ini harus lebih kuat lagi untuk belajar, berimprovisasi, untuk lebih efisien dalam beroperasi. Harus efisien, harus hemat, harus sesuai. Tadi apa bahasanya tadi ya, sudah dijelaskan tadi. Untuk maintenance juga begitu. Yang ketiga, harus mulai meningkatkan kemampuan, kesiapan, readiness terkait dengan diversifikasi bisnis dari coal maupun diversifikasi keluar Indonesia juga. Ya itu. Kebetulan Buma sudah ada Pak, namanya Buma Australia. Jadi boleh tepuk tangan, alhamdulillah. Jadi diversifikasi dari coal, diversifikasi beyond Indonesia. Jadi ternyata di luar lain itu banyak juga, banyak opportunity yang bisa diambil gitu ya. Terakhir yang keempat, diversifikasi others mining. Ada teknologi, ada infrastruktur, dan banyak lagi bisnis yang kompetensi kita di mengelola alat berat maupun operasional penambangan ini bisa dipakai di bisnis-bisnis itu. Jadi 4 hal itu Pak, ternyata saya kepikir ada. Pak Sumardi yang jawab, jangan yang lain katanya. Langsung ya Pak ya. Tapi nanti yang lain saya minta pendapatnya gitu ya. Jadi yang pertama ada dari Bapak atau Ibu, mohon maaf saya nggak tahu ini ya, Sofia Sahdawinata dari PT Antareja Mahada Makmur gitu ya. Terkait tadi yang di-share Pak Sumardi 9 challenge tadi, 9 challenge. Bagaimana langkah-langkah menghadapi adanya perubahan fundamental dan teknikal yang tiba-tiba gitu Pak ya. Kalau lihat 9 challenge tadi kan sepertinya itu sangat strategik, cenderung ya hal yang strategik itu perlu proses. Nah padahal roller coasternya luar biasa. Gimana Pak? Baru mau step 1 kalau PDCA sudah berubah lagi. Mungkin itu maksudnya dari Pak Sofia Sahdawinata. Lalu satu lagi buat Pak Sumardi sekalian dari Pak Weta Hari dari PT Unite Traktor gitu. Nah GPO enggak ini? Oh enggak ya, sebentar. Diversifikasi bisnis memerlukan kompetensi, sedangkan mining kontraktor sudah terbentuk dari dulu dengan mining praktis gitu kan ya. Bagaimana visi perusahaan untuk mengkombinasi hal ini dan cara akselerasinya. Gitu Pak. Silakan dulu Pak Sumardi. Ini karena pesanan khusus Nanti saya minta pendapatnya yang lain. Langsung Pak. Mic-nya di situ Pak.
Jangan pakai pembukaan lagi ya. Nggak usah mukadimah, Pak. Iya. Ya duduk boleh, sambil berdiri boleh. Iya, sambil mikir ya. Baik, Pak Sofyan, yang mana orangnya Pak? Pak Sofia. Biar tahu siapa yang ngasih pertanyaan sulit-sulit begini nih. Silakan berdiri mungkin Pak Sofia dari WT Antareja. Tepuk tangan dulu. Kemudian Pak Dek Tahari. Ya, Dek Tahari tadi. Pak Weta Hari. Oh, di situ Pak. Salam kenal ya Pak ya. Iya. Saya jawab pendek-pendek aja, karena kalau panjang-panjang saya juga sulit. Di samping tentu waktunya nggak cukup ya Pak ya. Nah, alasan yang baik. Buma pakai strategi sepak bola Pak. Ini ceritanya strategi sepak bola. Kita tahun ini pakai formasi 352. Ya, 352. Apanya dicatat Pak 352 itu enggak ada yang perlu dicatat. Pak Romo main ini aja. Oh, pasang nomornya. Goalnya adalah revenue, EBITDA dan cash flow. Jadi saya bilang generate cash gitu ya. Kemudian penyerangnya itu ada production excellent. Jadi nggak bicara, kalau dulu bahasanya operation excellent, ini langsung aja produksi. Ya. Kan kita kontraktor tambang, jadi produksi. Karena produksi inilah yang akan dikali-kalikan dengan rate-nya menjadi revenue, production excellent. Striker kedua itu, kalau tadi itu Ronaldo-nya ya, ini Lionel Messi-nya. Itu frontline capability. Kita tahu level-level foreman, supervisor, termasuk operator di sana itu betul-betul orang yang harus disentuh gitu ya. Harus di-manage dengan baik. Bahkan harus lebih baik lagi gitu. Banyak halangan di lapangan, kita tidak bisa langsung banyak berinteraksi ke lapangan, tapi harus ada cara-caranya gitu. Nah, cara-caranya ini yang saya bilang, saya nggak bisa panjang-panjang di sini gitu ya. Intinya mereka harus disentuh, diuwongke, ya Pak ya. Itu tadi tuh, mau nomor 2 ini masalahnya ini. Grogi saya ini. Tapi tidak apa-apa ya, Buma itu punya visi menjadi preferred partner, world class preferred partner yang lebih diutamakan di world class kelasnya untuk world class dan environmentally responsibility yang bertanggung jawab terhadap environmental di mining dan energy solution. Jadi Buma tidak punya visi nomor 1, nomor 2, biarlah itu angka-angka saja yang membuktikan, tapi kami ingin menjadi preferred partner world class gitu ya. Jadi itu tadi strateginya baru 2 ini, 11 ini masalahnya ini ya. Nah untuk defense strategi, midfield strategi, pemain lapangan tengah, itu ada 5 di sana. Ada 5 ya, ada sayap kirinya itu pemain sayap tengah, sayap kiri. Ada rent management, ada plan maintenance yang harus excellent di situ. Kemudian ada people juga, workforce management gitu. Kemudian main plan itu tadi ya, rent management. Rent ini menarik, hujan ya memang banyak gitu. Tapi bagaimana kita memanage pasca rent. Slippery itu kalau tidak di-manage ternyata loss-nya banyak. Saya sekarang lebih sering-sering ke lapangan, saya melihat itu yang sangat challenging sekarang. Tidak usah kita bicara delay karena praying 15 menit menjadi 12 menit itu tidak apa-apa, kecil itu. Tapi kalau slippery-nya masalah, loss-nya 2 jam, 3 jam, 4 jam, berjam-jam. Jadi kita ada rent management di sana, people tadi sudah saya sebut, pemain tengah. Nah untuk back-nya ini ada 3 terkait dengan cost, capex management, cost management, funding dan supplier management. Nah funding inilah yang di-manage sedemikian rupa sehingga Buma
mampu mengembangkan sayapnya sampai ke Australia. Jadi bukan dari tambang tapi dari funding juga gitu. Dan ini memang secara purpose untuk future generation Indonesia. Itu misinya Buma. Jadi semakin bermanfaat untuk generasi. Jadi dibahasakan sama shareholder itu untuk generasi di Indonesia. Jadi di luar pun dia bekerja, balik-baliknya ke Indonesia juga gitu. Itu Pak, dijaga oleh kipernya yaitu safety, health and environment. Coachnya di luar itu ada community development. Community nggak bisa ditinggalkan, kalau pelatihnya nggak bagus ini berhenti juga operasional. Nggak gol-gol juga dia gitu ya. Jadi gitu Pak strategi besarannya yang masing-masing itu punya priority di masing-masing site sangat karakteristik tergantung di lokasi masing-masing. Paretonya ada di mana, itu yang diperkuat. Kalau di satu site strikernya yang lemah, striker itu yang kita perkuat. Kalau di satu site masalahnya ada di pemain tengahnya, misalkan rain management yang saya bilang tadi, salah satunya ini di Berau ya Pak ya. Di Berau kalau dilatih itu material redisturb, mat cair, itu kalau enggak di manage habis hujan itu, orang lain 1 jam sudah operasi, kita mungkin bisa 5 jam baru bisa operasi lagi. Demikian Pak Sofaya dan Pak ya, Weda. Kemudian Pak Wektahari, kompetensi. Ya, apa tadi pertanyaannya? Ya, diversifikasi bisnis memerlukan kompetensi. Kompetensi, ya. Tadi misinya Buma itu poin ketiga dari kalimat misi itu adalah untuk mengeluarkan unleashing full potential dari employee gitu. Karena ini menjadi misi sehingga program-program pengembangan kompetensi di Buma tentu menjadi perhatian nomor 1. Tidak bisa organisasi ini dijalankan tanpa orang-orang yang kompeten. Sehingga tentu ini menjadi prioritas untuk itu. Kalau pertanyaannya bagaimananya, macam-macam nih Pak. Kalau untuk level-level worker gitu ya, kita punya namanya Buma School. Kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat. Ini di Berau kita sama SMK Muhammadiyah, SMK 6. Pertengahan bulan nanti mudah-mudahan dapat penghargaan ini dari Provinsi Kalimantan Timur karena berkontribusi untuk memajukan pendidikan terutama di wilayah Berau. Begitu Pak Zuat. Dan pengembangan di frontline capability ini macam-macam ya yang terus berubah seiring dengan kebutuhan juga. Baru beberapa bulan yang lalu itu kita bekerja sama juga dengan pihak luar, pihak ketiga, berpartner bahasanya Mas Arif tadi, berpartner, nggak bisa juga kita kerjain sendiri semua gitu ya. Leadership Activation Program namanya, ada konsultannya yang membantu para leader-leader kita ini untuk belajar mengidentifikasi, membuat keputusan, berkomunikasi, dan ya sekali seminggu itu ditanya, minggu ini misalkan kalau topiknya saat itu apresiasi apa yang sudah kalian lakukan terhadap anggota tim di lapangan. Contohnya seperti itu, dan program ini terus berlanjut gitu. Begitu Pak, mana Pak Anu tadi? Pak Wekta ya, kira-kira terjawab Pak ya? Alhamdulillah Bapak baik orangnya tuh. Terima kasih, semangat pagi.